Alhamdulillahirobbilalamin, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang manfaat, rezeki, umur yang berkah dan bermanfaat. Dan dalam pelajaran ini nanti kita diberikan keberkahan dan juga kelancaran. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kesehatan tetap menyertai kalian ya. Amin. Baik, saya absen dulu. Farhan, Langgeng, Novan, Revi, Syahira, Firjiani, Zaki, Umar Faruk, Umar Syarif. Baik, masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua ini anak-anak. Baik, anak-anak semuanya, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait haji dan umroh. Tapi sebelum kita membahas haji dan umroh, kita flashback dulu. Di minggu sebelumnya kita membahas terkait apa? Masih ingat? Haji dan umroh kan baru pertemuan kali ini. Kira-kira apa, masih ingat? Ya, ikhtiar, optimis dan tawakal. Baik, kita sedikit mengingat terkait materi minggu kemarin, yaitu terkait ikhtiar, optimis dan juga tawakal. Jadi kita hidup di dunia itu harus mempunyai pikiran yang optimis, yaitu berpikir positif. Kemudian setelah berpikir positif, kita usahakan agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu tercapai melalui ikhtiar, yaitu usaha. Terus kemudian kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka kita harus bertawakal, menyandarkan semuanya kepada Allah. Baik, untuk kali ini kita akan membahas terkait tentang haji dan umroh, pengertian haji dan umroh, kemudian perbedaannya, dan kemudian dalil-dalil terkait haji dan umroh. Baik anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu haji dan umroh? Yang tahu? Yang tahu ya? Oke, baik. Minggu ini kita akan membahas itu ya. Terus kemudian, kenapa sih kita harus membahas terkait haji dan umroh? Ini menjadi kajian sangat penting karena apa? Karena ini adalah rukun Islam yang ke-5. Haji bila mampu. Itu ya. Semoga kita dalam mempelajari ini kita juga berdoa, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah agar melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Baik, untuk hari ini kita akan melihat, saya akan menerangkan sebuah materi melalui PPT, kemudian ada video pembelajaran, terus kemudian nanti akan kalian membuat rangkuman-rangkuman didesain yang semenarik mungkin agar rangkuman di buku kalian itu bisa dibaca dengan baik, enak kalau membacanya. Sebelum kita memasuki materi ini, saya akan membuat sebuah pretest dulu. Seberapa paham kalian terkait haji dan umroh? Baik ya, linknya sudah saya kirim ke grup, silakan kalian kerjakan. Cukup anak-anak? Oke, nanti hasilnya akan saya lihat ya, karena melalui Google Form. Baik, sebelum kita mulai untuk pembahasan terkait tentang haji dan umroh, saya ingin lihat kefokusan kalian. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1, 1. Berarti belum fokus ya. Ulangi lagi, tepuk 1, 1. Oke, sudah, tinggal Farhan lebih difokuskan lagi. Baik, untuk lebih mempertajam terkait bab haji dan umroh, saya kasih waktu kalian untuk membaca di buku paket atau di LKS. Silakan terkait bab haji dan umroh, silakan dibaca dulu.
Setelah itu akan saya terangkan melalui materi-materi di PPT dan juga di video pembelajaran. Silakan. Sudah, anak-anak? Sudah membacanya? Sudah. Oke. Langsung saya terangkan terkait bab haji dan umroh. Dalam pertemuan ini kita akan fokus untuk membahas pengertian haji dan umroh, kemudian dalil haji dan umroh, kemudian perbedaan haji dan umroh. Yang pertama yaitu terkait haji dan umroh. Apa itu haji dan umroh? Ini haji. Pertama ya, kita bahas haji, yaitu mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat dan waktu pelaksanaan tertentu. Jadi haji itu adalah bentuk ibadah yang ada syarat wajibnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, dan juga ada larangan-larangan. Kemudian waktunya itu tertentu. Ya, hukumnya wajib bagi yang mampu. Saya ingatkan lagi, wajib bagi yang mampu, yang sudah mempunyai finansial yang cukup, terus kemudian mempunyai kesehatan yang baik, terus kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji, maka bersegeralah untuk melaksanakan haji. Karena ingat tadi apa? Haji termasuk rukun Islam nomor ke-5. Terus kemudian mampu dan hukum wajib haji hanya berlaku sekali seumur hidup. Terus kemudian pengertian umroh. Nah, umroh adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Beribadah dalam waktunya tidak ditentukan. Kalau haji ada kuotanya, kalau umroh tidak ada kuotanya. Nah, di sini ada perbedaan haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaan. Ya, waktu pelaksanaannya haji itu hanya waktu tertentu di bulan Dzulhijjah. Ya, terus kemudian ada beberapa ibadah dalam haji yang tidak dilaksanakan dalam umroh. Perbedaan haji dan umroh itu juga terletak pada rukun. Ya, pada rukunnya. Kalau di haji ada wukuf, di umroh tidak ada. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian kalau di haji itu ada kuotanya. Biasanya setiap tahun itu ada ibadah haji dengan kuota orang sekian ratus ribu. Tapi kalau umroh bisa dilaksanakan setiap bulan kalau punya uang, kalau mau dan kalau mampu dan kalau diberikan kesehatan. Itu ya perbedaannya haji dan umroh. Terus kemudian haji dan umroh itu juga diterangkan dalam dalil-dalil Allah. Ada dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 dan Al-Quran Al-Baqarah ayat 197. Nah, ini yang ada di slide ini saya taruh, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ya, itu bunyinya seperti itu. Terus selain di dalam Al-Quran itu juga ada diterangkan dalam hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Bukhari. Ini terkait hadis riwayat Ahmad terkait menerangkan haji dan umroh. An Ibnu Abbas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala ilal hajj yakni al-faridah fa inna ahdakum la yadri ma ya'ridulah. Rasulullah bersabda, hendaklah kamu segera mengerjakan haji karena sesungguhnya kamu tidak akan menyadari untuk halangan yang merintaninya. Jadi kadang ada orang yang sudah mampu berhaji tetapi tidak ditakdirkan Allah untuk berangkat haji. Makanya kalau sudah punya niat untuk haji, bersegeralah untuk haji. Baik, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kalian analisis video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Jadi bisa kalian catat juga. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid dunia wal akhirah dan umroh. Materi ini ada pada kelas 9 SMP Esok 9 umroh. Kemudian ada undang-undang penyelenggaraan umroh. Pada haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat dan waktu pelaksanaan tertentu. Kemudian
bagi yang mampu, dan hukum wajib haji hanya berlaku sekali seumur hidup. Jadi haji ini adalah mengunjungi Baitullah dengan ketentuan tata cara, syarat, waktu pelaksanaan tertentu, dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Oke, baik anak-anak semuanya. Anak-anak sudah melihat PPT tadi sudah saya terangkan juga, terus kemudian video pembelajaran juga sudah. Silakan kita membuat sebuah rangkuman yang didesain khusus sesuai dengan materi yang sudah kalian analisis tadi, yaitu pengertian haji, pengertian umroh, perbedaan haji dan umroh, kemudian dalil-dalilnya. Baik, silakan saya kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan. Silakan kalian analisis, boleh kalian mencari tambahan materi selain dari PPT sama video, juga bisa dari buku. Silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Seperti yang saya terangkan dari awal, kalau sudah selesai mendesain rangkumannya sesuai dengan materi, maka selanjutnya yaitu ada yang mempresentasikan hasil kerjanya. Ada yang bersedia? Dapat? Oh ya, baik, silakan Vika, silakan maju dipresentasikan. Yang lain bisa mendengarkan terus kemudian dicatat, mungkin ada materi yang kurang atau yang tidak sama ya, catatan kalian dan catatannya Vika mungkin bisa ditambahkan ya. Baik, terima kasih. Silakan Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah haji dan umroh. Pengertian haji adalah mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dengan cara tertentu pula. Pengertian umroh adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Perbedaan haji dan umroh. 1. Ibadah haji bersifat terbatas, ada kuota jamaah, sedangkan umroh tidak memiliki batas jamaah. Lalu kedua, rukun pelaksanaannya. Haji ada wukuf, sedangkan umroh tidak ada. 3 adalah waktu pelaksanaannya. Dalil haji dan umroh ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Quran surat Al-Imran ayat 97, dan hadis riwayat Bukhari. Terima kasih presentasi saya. Tepuk tangan untuk Vika. Baik, itu tadi presentasi dari Vika ya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait haji dan umroh? Saya baik, kalau gitu saya yang akan bertanya kepada kalian. Oke, baik. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Siapa yang tahu pengertian haji dan umroh? Haji dan umroh. Dan tahu? Oke, Fajar, silakan. Haji itu apa? Terus kemudian umroh itu apa? Haji adalah pengertian haji adalah haji berarti sengaja atau menuju, maksudnya sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah. Terus kalau umroh? Umroh melaksanakan umroh berarti berziarah atau berkunjung. Umroh merupakan ibadah yang menjadi satu kesatuan dengan ibadah haji. Oke, baik. Cukup. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan sudah mau selesai ya. Baik. Kesimpulannya adalah haji dan umroh itu adalah sama-sama berkunjung ke Baitullah di Mekah dan Madinah, tetapi memiliki perbedaan dari waktu, dari rukun, dan juga cara pelaksanaannya. Tadi kalau waktunya, kalau haji itu di waktu tertentu yaitu di bulan Dzulhijjah. Kalau yang umroh itu waktunya terserah, mau jamaahnya itu mau setiap bulan itu boleh. Terus kemudian rukunnya, kalau haji ada wukuf, kalau umroh tidak ada. Terus kemudian dari kuota jamaah haji itu ada, kalau umroh itu tidak ada. Baik, karena semuanya untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait haji dan umroh. Selain kita mengulas pengertian, terus kemudian kita akan
mempelajari syarat haji, rukun haji, kemudian sunnah, larangan haji. Terus kemudian kalian siapkan ya aplikasi untuk membuat poster digital. Untuk minggu depan kita akan membuat poster digital, akan membuat sebuah proyek baru terkait membuat poster digital. Nanti setelah kalian rangkum, kalian buat poster digital. Disiapkan ya, ada Canva, ada PixArt, terus kemudian dan lain sebagainya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Nah, baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke Baitullah, kita diberikan rezeki yang lancar, dengan kesehatan yang lancar, agar kita bisa menabung ya. Terus kemudian kita bersama-sama, mungkin kalau bisa bersama-sama ya bersama-sama nanti kita haji dan